Rekan-rekan, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap protokol kesehatan, semata demi kelancaran bertanya jawab, mohon maaf untuk sementara, masker akan kami buka terlebih dahulu. Bersama Krisna Barata dalam rumah tata kelola berlokasi di Tabea Kopi. Rekan-rekan, saya bersyukur sekali atas ajakan seorang sahabat baik saya, seorang pemerhati tata kelola. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang, bertanya jawab, menggali lebih jauh apa dan bagaimana perjalanan tata kelola di Indonesia dengan kehadiran salah seorang regulator, Bapak Basri Pohan. Apa kabar Pak Basri? Baik, Pak Kris. Sehat Ya, tentunya? sehat, alhamdulillah. Masih work from home apa separuh-separuh home office? Ya, on off lah. On off. Iya, jadi kerja. Oke. Karena pandemi masih berlangsung tentunya. Oke. Pak Basri, sebagai seorang regulator yang telah cukup lama berkiprah, perjalanan yang banyak sudah terbentang, suka, duka, halangan, hambatan, tapi tentu juga ada sisi yang membahagiakan. Tapi intinya, berkaitan dengan perkembangan tata kelola, sejauh yang Pak Basri sudah alami dan jalani, itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Wah, terima kasih Pak Kris. Silakan, kehormatan bagi saya. Ya, sebelum kita membahas atau bicara mengenai tata kelola, Betul. saya briefing sedikit mengenai market. Ini tadi baru pulang kantor nih. Oh, oke. Iya, Apa yang ingin disampaikan Pak? Jadi mengenai pasar kita hari ini Ya. sudah mulai rebound mengenai indeks harga saham gabungan. Baik. Karena salah satu tugas saya harian juga begitu. Oke, Jadi oke. ini untuk berbagi juga nanti mengenai market kita. Baik Pak Basri, baik. Jadi mudah-mudahan ada konsolidasi pasar lah. Semoga. Ya, jadi mengenai tata kelola, sebenarnya tata kelola itu kita bicara konteks di Indonesia. Tentu. Jadi itu dilatar belakangi dari kasus krisis lah, bukan kasus ya, krisis moneter kita. Krisis moneter mengguncang semua sektor. 97-98. Ya. Jadi memang salah satu penyebabnya itu pengurus perbankan yang tidak taat dengan ketentuan. Antara lain pemberian kredit melebihi ketentuan kepada rekan bisnis atau kepada para debitur, salah satunya. Kemudian ada hal-hal lain juga yang memicu krisis moneter ketika itu. Baik. Sampailah kita minta tolong kepada IMF. Itu mungkin Pak Kris juga tahu, Ya, karena ada di media massa dan semua merasakan ketika itu krismon kan gitu. Betul. Nah, amanat IMF ketika itu kita diminta untuk membuat lembaga yang berurusan dengan tata kelola. 99 tahun 1999. Dari situ kisah ini bermula Pak Ya, ya? untuk Indonesia. Nah, terbentuklah KNKG ketika itu. KNKG. Iya, jadi itu masih bagian dari pemerintah yang diminta membuat bagaimana sih tata kelola di Indonesia khususnya untuk korporasi. Nah, ketika itu yang mengurusi pasar modal waktu itu kan namanya Badan Pengawas Pasar Modal. Baik, ya. Nah, di saat yang sama pasar modal juga berbenah, Pak. Gitu. Sebagai respon dari KNKG tadi, amanat dari IMF. Betul. Nah, mulailah pihak regulator membuat suatu ketentuan antara lain mengenai benturan kepentingan, kewajiban komisaris independen, kewajiban direksi independen. Boleh saya menyebutnya regulator sudah mulai mempersiapkan rambu-rambu yang harus dipatuhi, panduan yang harus dijalani sehingga tidak terjadi benturan kepentingan? Ya, jadi memang spirit dari ketentuan yang dikeluarkan itu supaya tidak berulang sebenarnya. Tidak berulang kejadian serupa, ya. Yang salah satunya tadi kalau bahasa umumnya ya malpraktek yang dilakukan oleh pelaku usaha. Malapraktek? Malpraktek. Istilah yang saya tadinya menganggap hanya berlaku di dunia medis, ternyata bisa terjadi dalam hal ini di sektor
keuangan. Jasa keuangan. Jadi, nah, sebagian dari amanat IMF itu adalah di samping membentuk KNKG, dibentuk jugalah otoritas jasa keuangan. Gitu. Terbentuklah sesuai dengan undang-undangnya. Di 2011, 2012 memulai pengawasan pasar modal dan non-bank, dipindahkan ke satu institusi. Nah, tidak lama setelah itu otoritas atau regulator membentuk atau menyusun roadmap tata kelola, Pak. Roadmap tata kelola. Nah, Panduan perjalanan tata kelola. Nah, itu khusus untuk emiten dan perusahaan publik. Oke, jadi itu tata kelola, panduan tata kelola bagi emiten dan perusahaan publik. Baik, Ya, emiten ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat. Nah, kita buat roadmap-nya. Kemudian setelah itu masing-masing industri, perbankan, kemudian non-bank juga membuat ketentuan mengenai pedoman tata kelola. Jadi ini semuanya dibuat untuk mengatur pelaku usaha yang berkecimpung di sektor jasa keuangan. Begitu Pak Krishna. Jadi roadmap sudah disiapkan. Lantas bagaimana sebuah perjalanan akan dilakukan? Kita lanjutkan setelah ini. Masih bersama Krishna Barata di Rumah Tata Kelola berlokasi di Tabea Kopi dan Bapak Basri Pohan. Kita lanjutkan Pak Basri. Siap. Roadmap telah dipersiapkan. Rambu-rambu telah ditempatkan. Pertanyaannya, pasca itu semua, bagaimana dengan perjalanan dan perkembangan tata kelola di fase berikutnya? Silakan Pak Basri. Menarik Pak. Jadi roadmap itu kan peta jalan. Betul? Panduan. Betul. Panduan itu ditujukan untuk pelaku usaha sektor jasa keuangan. Dan itu namanya panduan semestinya menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengikuti. Tolong dicatat, panduan artinya wajib diikuti oleh setiap pelaku usaha dan institusi jasa keuangan. Silakan Pak Basri. Ya, jadi sebelumnya tadi juga sudah saya sampaikan beberapa peraturan yang lebih khusus di samping roadmap juga sudah kita yang lebih spesifik lagi tadi sudah tersampaikan. Buat. Memang kenyataannya masih ada kasus-kasus, mungkin Pak Krishna juga paham. Ya. Ada beberapa kasus yang kita dengar, kita lihat di media massa, media sosial. Bahkan begitu masif Pak kadang-kadang ya. Iya. Nah, konsen regulator tidak hanya, setahu saya tidak hanya otoritas jasa keuangan. Jadi termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, holistik Pak ya, seluruhnya tentunya. Ya, jadi sangat konsen dengan tata kelola ini. Oke, baik Pak Basri. Karena apapun yang dilakukan oleh pelaku usaha itu berdampak kepada industri yang lain juga. Tentunya. Gitu loh. Jadi kita sadar, saya yakin regulator-regulator lain atau otoritas juga concern dengan tata kelola ini gitu ya. Nah, secara terus-menerus pihak regulator melakukan penyempurnaan juga mengenai ketentuan khususnya yang berkaitan dengan tata kelola. Karena lingkungan bisnis dan IT itu juga mempengaruhi perilaku pelaku usaha loh Pak Krishna. Sangat tentunya sangat, Pak ya. Gitu. Sangat. Dan tidak hanya mereka juga yang kita atur, sebenarnya ketentuan-ketentuan yang dibuat itu juga untuk kepentingan sektor jasa keuangan secara as a whole. Gitu. Jadi supaya pasar atau sektor jasa keuangan ini juga tumbuh secara sehat, gitu, transparan, dan ujungnya ya meningkatkan ekonomi kita Indonesia. Ketentuan, istilah yang Bapak gunakan, boleh saya terjemahkan secara awam seperangkat aturan dan peraturan perundang-undangan, barangkali dekat ke situ barangkali. Betul Pak. Oke.
Oke, jadi untuk menjaga kepentingan, untuk melindungi, tujuannya adalah itu. Semakin menarik jika kita jelajahi lebih jauh. Kita lanjutkan setelah ini. Kembali di rumah tata kelola berlokasi di Tabea Kopi bersama saya, Krisna Barata, dan Bapak Basri Pohan. Pak, berulang-ulang Bapak menekankan istilah ketentuan-ketentuan yang secara awam saya terjemahkan sebagai seperangkat aturan atau perundang-undangan untuk mengatur sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan yang ada agar tidak saling berbenturan atau bergesekan. Tetapi, kalau saya lihat juga Pak, ini mungkin paling tidak secara psikologis dulu, terutama bagi mereka-mereka, kalangan milenial, kalangan muda mungkin yang baru akan memulai atau mungkin berniat untuk terjun ke dunia usaha, tiba-tiba mereka dihadapkan pada tembok menjulang, seperangkat aturan yang begitu bertumpuk, begitu bervarian, begitu kompleks, bahkan terkesan tumpang tindih, lantas menimbulkan kebimbangan, ini mana yang mesti saya ikuti? Kalau saya ikut ini apa tidak bergesek dengan yang lain? Kalau saya melaksanakan ini, lantas bagaimana kata yang sebelah sana? Jadi, kalau saya lihat, akhirnya menimbulkan, keengganan, mereka menghindari, tapi menghindari dalam hal ini kadang-kadang, maaf, tadi Pak Basri mengatakan, tidak mengikuti ketentuan, mungkin saya terjemahkan mereka mencoba mencari jalan lain. Jalan pintas, yang tidak jarang ujung-ujungnya, cepat atau lambat, akan merugikan, mencederai, bahkan bisa mengguncang sektor-sektor yang lain, hanya tinggal bicara waktu. Bagaimana tanggapan Pak Basri mengenai ini? Artinya, apa kira-kira penyelesaian yang bisa ditawarkan agar ini menjadi sesuatu yang disadari adalah untuk kepentingan masyarakat juga, untuk melindungi, bukan untuk mempersulit. Silakan Pak Basri. Ya, begini Pak Krisna, sebenarnya peraturan yang kita buat itu, yang otoritas buat itu, dimulai dari hasil diskusi dengan pihak yang mau diatur juga sebenarnya. Jadi, berarti ada dialog terlebih dahulu. Betul. Tidak serta-merta regulator mengambil langkah absolut, ini saya, kamu ikut saja. Betul. Tapi ada dialog terlebih dahulu. Betul Pak, silakan. jadi istilahnya itu di regulator itu rule process. Jadi ketika pihak regulator itu menyusun suatu ketentuan, itu dimintakan pendapat kepada seluruh masyarakat, terutama pelaku usaha yang akan diatur. Gitu. Karena semangat spirit dari peraturan yang dibuat itu sebenarnya adalah untuk melindungi pelaku usaha itu sendiri, pemegang saham, masyarakat, stakeholder, dan para pihak yang memang berkaitan dengan bisnis itu. Jadi seperti tadi yang Pak Kres sampaikan, ada persepsi bahwa ini terlalu semestinya tidak begitu. Jadi terkadang ini Pak, belum apa-apa mematikan semangat. Kalah sebelum perang, kalah sebelum berlaga. Karena secara psikologis ada hambatan, begitu berat ini medan yang harus saya lalui, apa yang mesti saya lakukan? Saya harus mulai dari mana? Silakan Pak Basri dilanjutkan. Iya, jadi khusus industri jasa keuangan itu memang highly regulated ya. Jadi ketika si pelaku usaha itu ingin berkecimpung di sektor jasa keuangan, kita memang teliti banget gitu loh. Teliti banget bisnisnya apa, siapa yang akan mendrive pelaku usaha itu, yang filternya tentu tidak satu. Betul. Jadi termasuk dari sisi permodalan, semuanya diatur supaya level playing field-nya itu sehat Pak, sehat, transparan gitu loh. Dan itu juga membuat sektor jasa keuangan menjadi lebih sehat dan robust lah. Bagaimana agar prosesnya bisa berlangsung secara baik, sehat, dan terawasi Pak tentunya ya? Betul, jadi itu sebenarnya ya sama-sama menjaga pasar sektor jasa keuangan ini
diawali dengan membuat ketentuan-ketentuan yang memang dibahas bersama-sama, karena memang akan digunakan oleh pelaku usaha juga gitu. Jadi persepsi yang menyatakan terlalu banyak ketentuan tidak seperti itu. Catatan penting yang harus saya sampaikan di sini, jangan terbentur kepada persepsi atau dampak psikologis seakan-akan dihadapkan dengan ketentuan atau peraturan yang begitu sulit, begitu bervarian, dan begitu tumpang tindih. Karena segala sesuatunya sebelum diputuskan dan dikeluarkan itu dimulai dengan dialog terlebih dahulu antara yang meregulasi dengan yang akan diregulasi. Jadi tidak ada langkah satu pihak. Satu melakukan ini, Anda tinggal melakukan itu. Tidak, semua diawali dengan kompromi terlebih dahulu. Betul, Pak. Kompromi terlebih dahulu. Betul. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya hanya melindungi kepentingan masing-masing agar tetap terjaga, agar tidak ada yang terlanggar dan tidak ada yang melanggar. Intinya, tidak ada yang saling mencederai atau tercederai. Kita lanjutkan setelah ini. Masih di rumah tata kelola berlokasi di Tabea Kopi bersama si Krishna Barata dan regulator Bapak Basri Pohan. Pak Basri, sampailah kita kepada satu kesimpulan bahwa betapa pentingnya pengetahuan, wawasan, dan juga mungkin penerapan tata kelola bagi masyarakat. Dan tentunya juga dengan bantuan berbagai pihak agar ini bisa lebih bergaung lagi, bisa menjadi sesuatu yang lebih disadari lagi akan pentingnya tata kelola sehingga menjadi bagian tak terpisahkan nantinya di masyarakat. Bagaimana? Ya, setuju Pak Krishna. Jadi memang dari sisi regulator membuat berbagai ketentuan yang ujungnya untuk melindungi semua pihak. Dan saya sebagai salah seorang yang bekerja di regulator meyakini bahwa dengan diskusi dialog ini salah satu meningkatkan wawasan masyarakat juga mengenai tata kelola. Itu tujuan kita bersama, Pak Basri. Jadi, kita saya pribadi nih appreciate banget dengan saya bilang tidak undang, saya juga agak terkejut juga gitu ya, ternyata memang menarik gitu. Jadi cukup saya secara pribadi appreciate Pak. Terima kasih Pak. Mari kita sama-sama meningkatkan awareness tentang tata kelola. Kita berangkat dari semangat yang sama, Pak. Betul, Pak. Iya. Rekan-rekan, perbincangan yang luar biasa bersama regulator Bapak Basri Pohan. Mari kita gaungkan, kita bangun tata kelola demi Indonesia yang lebih maju. Sebagai penutup, jangan lupa selalu 5M. Apa itu Pak Basri? Mencuci tangan. Satu lagi? Menjaga jarak. Sekarang giliran saya. Mengurangi mobilitas yang tidak perlu, menjauhi kerumunan, dan kembali memakai masker. Bapak Basri Pohan, Rumah Tata Kelola berlokasi di Tabea Kopi bersama saya Krishna Barata. Terima kasih atas waktu berharganya Pak. Sama-sama Pak. Semoga kita tetap berada di semangat yang sama untuk membangun tata kelola Indonesia demi majunya Indonesia ke depan. Siap. Terima kasih sekali.